warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Pada hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para hadirin jamaah Masjid Al-Husna yang dirahmati oleh Allah, pada subuh hari yang berbahagia ini, di hari yang ke-26 di bulan suci Ramadan, walhamdulillah kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sampai pada hari ini. Dan ini adalah suatu kenikmatan di mana kita masih berada di hari-hari yang utama. Terlebih Ramadan itu 10 hari terakhirnya adalah hari yang paling utamanya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tetap bersemangat untuk menutup Ramadan dengan hal yang terindah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan penutupnya. Maka sebagaimana kita memulai Ramadan dengan semangat yang luar biasa, semangat yang berapi-api, maka tutuplah Ramadan dengan hal yang serupa, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka untuk mengejar malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita masih dalam pembahasan tafsir ayat-ayat puasa. Kita akan baca pada subuh hari ini insyaallah ayat yang ke-185 dari surat Al-Baqarah yang menjelaskan tentang masalah puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Allah mengatakan syahrul Ramadan. Syahr artinya bulan, Ramadan bulan Ramadan. Ulama menyebutkan syahr dalam bahasa Arab yang artinya bulan itu berasal dari kata ishtihar yang artinya terkenal dan masyhur. Oleh karenanya disandarkan juga kepada Ramadan, karena bulan Ramadan bulan yang masyhur, bulan yang terkenal, dikenal oleh semua manusia, khususnya kepada kaum muslimin. Iya, dan secara umum memang yang namanya bulan itu ditetapkan masuknya dengan sesuatu yang diketahui. Manusia mengetahuinya. Makanya Ramadan masuk dan keluarnya itu adalah sesuatu yang ishtihar. Perkaranya harus masyhur, diketahui oleh banyak orang. Artinya kalau hanya satu dua orang saja yang tahu, maka itu belum dikatakan syahr namanya, karena belum terkenal. Iya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
menjadikan masuk dan keluarnya Ramadan dengan puasa yang dijalankan oleh semua kaum muslimin, bukan hanya segelintir orang saja. Sebagaimana berhari raya itu dilakukan oleh seluruh kaum muslimin, bukan hanya segelintir orang saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saumukum yauma tasumun wa fitrukum yauma tuftirun." Puasa kalian adalah hari tatkala semua dari kalian berpuasa, dan berbukanya kalian adalah hari tatkala semua dari kalian berbuka. Dalam sebagian riwayat dikatakan as-saumu yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun nas. Berpuasa itu adalah hari tatkala semua dari kalian melakukan puasa. Dan hari raya Idul Fitri itu adalah hari tatkala semua dari kalian merayakan hari Idul Fitri. Ya, perkaranya istihar, mesti masyhur dan terkenal. Nah, itulah dinamakan syahr namanya. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Apa itu Ramadan? Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tentunya ini sebenarnya pembahasan di awal-awal Ramadan. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala sebutkan penamaannya di ayat yang ke-185 ini. Ramadan itu bahasa Arab, Pak. Berasal dari kata ar-ramad atau ramdha. Yang mana Ramadan itu tidak keluar dari 3 makna. Ramad atau ramdha artinya sesuatu yang panas. Kenapa dinamakan Ramadan? 3 kata para ulama. Yang pertama, Ramadan dinamakan Ramadan dari kata ramad karena dia sesuatu yang panas. Panas di perut. Karena di bulan Ramadan orang disyariatkan puasa. Dia menahan lapar dan menahan haus, tidak makan dan tidak minum. Dan itu bagaikan sesuatu yang panas di dalam perut kita. Maka itulah dinamakan Ramadan. Itu yang satu. Yang kedua, dinamakan Ramadan juga kenapa? Dari sesuatu yang panas, karena biasanya di bulan Ramadan itu biasanya keumumannya di hari-hari yang panas. Biasanya seperti itu. Ya, walaupun akhir-akhir ini kan sudah mulai musim dingin, Pak ya, turun hujannya. Nah, tapi pada keumumannya Ramadan itu di bulan-bulan yang panas. Maka dinamakan Ramadan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dinamakan Ramadan karena Ramadan itu sesuatu yang panas dan membakar. Ketika dilakukan oleh orang yang beriman, dia akan membakar dosa-dosa dan kesalahan kita. Terampunilah dosa-dosa kita. Makanya Ramadan dikenal dengan bulan ampunan, Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Di saat inilah kita benar-benar meminta ampun kepada Allah. Naam, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di akhir ini Nabi mengajarkan doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pemaaf. Engkau mencintai sifat maaf, maka maafkanlah aku, ampunilah segala dosa dan kesalahanku. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihi al-Qur'an. Yang mana di bulan Ramadan ini Allah turunkan Quran. Quran ini juga bahasa di dalam Quran. Kita sering dengar Quran, kita bawa Quran, kita baca Quran, kita hafal Quran, kita dalami makna tafsir Quran itu. Sekarang apa arti Quran itu, Pak? Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, Quran itu berasal dari 2 kata. Yang pertama, yang paling masyhurnya dari kata qiraah. Qiraah artinya bacaan. Quran dinamakan Quran karena dia yang dibaca. Matluun, makruun. Maka disebut Quran. Quran itu yang dibaca, Quran itu yang terbaca dan dibaca dan selalu dibaca oleh kaum muslimin. Senantiasa kita mendengarkannya sehari dan semalam. Nah, itu Quran. Yang kedua, Quran juga dinamakan Quran dari kata al-quru. Nah, ini juga terambil dari makna Quran itu dalam bahasa Arab.
Al-quru' dalam bahasa Arab artinya yang mengumpulkan. Nah, Quran dinamakan Quran kenapa? Karena dia mengumpulkan. Apa yang dikumpulkannya? Surat-surat dikumpulkannya, ayat-ayat dikumpulkannya, kalimat per kalimat, kata per kata, huruf per huruf. Kemudian Quran juga mengumpulkan kisah-kisah umat terdahulu. Quran juga mengumpulkan ahkamus syariah, hukum-hukum syariat. Quran juga mengumpulkan tentang masalah akidah, masalah tauhid, masalah syariah, dan semua pembahasan-pembahasan agama ada di dalam Quran. Makanya disifatkan Quran itu ayatun bayyinat, ayat-ayat yang sangat terang benderang, tibyanan likulli syai', dan dia adalah penjelas segala sesuatu. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya orang yang membacanya mulia, orang yang menghafalkannya mulia, orang yang belajar Quran maka menjadi orang yang termulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, semulia-mulia kalian dua. Yang pertama, yang mau belajar Quran. Yang kedua, yang mau mengajarkan Al-Quran. Makanya itulah ilmu yang termulia. Itulah ilmu yang terbaik manakala kita mendalaminya. Baik dari sisi bacaannya, baik dari sisi tafsirnya, makna dan kandungannya, penerapannya, pengamalannya, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Quran itu Allah Subhanahu wa taala jadikan yang akan memberikan syafaat bagi kita pada hari kiamat. Quran datang, kemudian ia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa saja yang menghafalkannya, bagi siapa saja yang senantiasa membacanya, Quran akan berkata di hadapan Allah, "Ai Rabbi, wahai Tuhanku, syafi'ni fiyya, berikanlah syafaatku, syafi'ni fi, berikanlah syafaatku kepada orang ini." Kenapa? Ia telah membacaku di malam hari. Ia bergadang dalam rangka untuk membacaku, ya Rabb. Fasyafi'ni fihi, berikan syafaatku kepada orang ini. Maka Allah memberikan syafaat. Kenapa? Karena pengaduan Al-Quran. Nah, inilah Quran yang menjadi hujjah yang akan membela kita. Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika, kata Nabi. Quran itu hujjah yang membela kamu. Tapi ingat, Quran juga bisa menjadi hujjah yang justru akan mencelakakan kamu. Loh, kenapa Quran bisa mencelakakan kita, jamaah sekalian? Kalau kita hanya tahu Quran saja, tapi kita pengetahuan kita Quran itu cuman terbatas di waktu-waktu tertentu saja. Nah, di bulan-bulan tertentu saja. Setelah selesai itu bulan, maka tidak ada lagi hari-hari Al-Quran. Ramadan bulan Quran. Tapi ingat, jangan sampai hanya kita di bulan Ramadan saja semangat baca Quran itu. Nah, ini sebentar lagi selesai Ramadan, apakah kita artinya sudah tutup Quran itu? Tidak pernah kita baca lagi? Tentu tidak demikian, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, Quran bisa menjadi hal yang akan menegakkan hujjah bagi kita. Kita sudah tahu ilmunya, kita sudah tahu maknanya, tapi kita tidak ada aplikasi dalam pengamalan sehari-hari. Iya. Makanya Nabi mengingatkan, ada suatu kaum, kata Nabi SAW nanti, yaqra'unal Qur'an, mereka baca itu Quran, walakin la yujawizu hanajirahum, dalam satu riwayat la yujawizu taraqiyahum. Dia baca Quran tapi tidak masuk ke dalam hatinya. Quran hanya di lisannya saja, tapi makna dan kandungannya tidak masuk, tidak meresap ke dalam hatinya. Padahal Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu memahaminya, makna dan kandungannya, agar bisa menjadi petunjuk bagi kita, hudan bagi kita. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka ini ayat penegasan, Quran itu diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Ini kan global ini. Nah, lebih detailnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan penurunan Quran
terjadi di malam Lailatul Qadar. Nah, itulah ayat yang kita baca, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Quran di malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar dipastikan di bulan Ramadan. Hanya saja penentuannya itu yang khilaf para ulama, berselisih para ulama, kapan itu Lailatul Qadar itu. Yang jelas Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah itu malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir Ramadan. Nah, di 10 malam ini, terutama kata Nabi SAW di malam-malam ganjilnya, 21, 23, 25, 27, nanti malam 29. Itu waktu-waktu yang paling memungkinkannya terjadi Lailatul Qadar. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Lailatul Qadar terdiri dari 2 kata. Lailah artinya malam, Al-Qadar ada 3 makna. Al-Qadar ada 3 makna. Yang mungkin sering kita dengar, Qadar itu artinya kemuliaan. Naam, itu makna pertama. Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan. Kenapa disebut malam kemuliaan? 2 kata para ulama. Yang pertama, malam Lailatul Qadar disebut malam kemuliaan karena malam diturunkannya Quran. Quran itu mulia, maka diturunkannya pada malam itu menjadi malam yang termulia. Yang kedua, kenapa disebut Lailatul Qadar malam kemuliaan? Karena kemuliaannya orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar lebih baik dari ibadahnya selama 1000 bulan. Itulah makna dari firman Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya orang yang beramal di malam Lailatul Qadar lebih baik dari amalan yang dilakukan selama 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun sekian bulan. Ini jamaah sekalian, itulah kemuliaannya. Itu makna yang pertama, Lailatul Qadar malam kemuliaan. 2, Lailatul Qadar, lailah artinya malam, qadar bisa diartikan takdir. Qadar bisa diartikan takdir. Naam, kenapa diartikan takdir? Karena qadar dalam bahasa Arab juga bermakna takdir. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Perhatikan itu. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan qadar, takdirnya. Maka malam Lailatul Qadar disebut Lailatul Qadar karena dia adalah malam pentakdiran. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kenapa? Ini dijelaskan oleh Allah dalam surat Ad-Dukhan, diterangkan ada korelasinya ke situ. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang diberkahi. Inna kunna mundirin. Sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu kata Allah, Allah Subhanahu wa taala menetapkan, memutuskan segala sesuatunya dengan takdirnya. Nah, inilah yang disebut oleh para ulama dengan takdir sanawi, pentakdiran per tahun, takdir tahunan. Jadi takdir itu Pak secara global ada 4 yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Ada takdir di Lauhul Mahfuz. Nah, ini takdir ini 50.000 tahun sebelum ada langit dan bumi sudah ada takdir. Nah, itulah yang disebut takdir di Lauhul Mahfuz, yang mencatat semua takdir di alam semesta ini. Iya. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah menuliskan takdir-takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Di mana? Di Lauhul Mahfuz. Yang kedua, ada namanya takdir umuri, takdir seumur hidup. Nah, ini takdir Allah tetapkan sebelum kita lahir, Pak. Pada saat umur kita 4 bulan di dalam kandung ibu kita, dalam kandungan ibu kita, Allah utus malaikat.
Fayamfukhu fihi ruh, ditiupkan padanya ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimat, ditetapkan 4 kalimat, bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun am sa'idun. Ditetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya, bahagia atau tidaknya dia. Ini takdir juga namanya, takdir seumur hidup ini. Nah, itu yang kedua. Ada namanya takdir harian. Takdir harian ini takdir setiap hari. Itulah yang dicatat oleh malaikat rakib dan atid di kanan dan di kiri kita, amal kebaikan dan amal keburukan kita. Allah Subhanahu wa taala setiap harinya fi sya'an, berada dalam kesibukan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan takdir yang keempat, itulah takdir sanawi, takdir yang Allah tetapkan di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dinamakan Lailatul Qadar karena dia adalah malam pentakdiran. Itu yang kedua. Yang ketiga, Al-Qadar juga bisa bermakna penyempitan. Qadar dalam bahasa Arab bisa bermakna sempit. Lihat dalam Quran Pak, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr. Fa'amma, ya. Adapun kata Allah, idza mabtalahu rabbuhu. Manusia itu kalau Allah Subhanahu wa taala berikan bala, ujian dan cobaan. Bagaimana ujiannya? Bagaimana cobaannya? Faqadara alaihi rizqah. Allah qadara alaihi, atasnya rizqahu, rezekinya. Dalam bahasa Arab, qadara bermakna penyempitan di sini. Jadi Allah sempitkan rezekinya. Ini ujian bagi dia, manusia itu. Fayaqulu rabbi ahanan. Maka manusia langsung berkata, Rabbku telah menghinakan diriku. Taib. Jadi di sini kita ambil makna qadar bisa bermakna penyempitan. Dari situ kita bisa pahami Lailatul Qadar dinamakan Lailatul Qadar. Kenapa? Malam penyempitan. Nah, ini mungkin dari mana kita bisa pahami Lailatul Qadar itu malam penyempitan? Ini tidak bisa kita pahami Pak kalau kita tidak baca hadisnya Nabi. Hadisnya Nabi SAW menyebutkan, dan ini juga ada korelasinya dengan ayat Quran itu di surat Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat turun pada malam Lailatul Qadar. Ya kan? Dan ruh juga turun. Ruh di sini siapa? Malaikat Jibril. Turun di malam Lailatul Qadar dengan izin dari Tuhannya, ya, untuk menyelesaikan segala urusan. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat akan turun di malam Lailatul Qadar. Kata Nabi SAW, turunnya malaikat dalam jumlah yang besar. Banyaknya, kata Nabi, aktsaru min adadil hasa, lebih banyak daripada kerikil yang ada di dunia. Ini sabda Nabi Pak. Lebih banyak dari kerikil yang ada di dunia. Nah di dunia ini aja kan kita mau hitung kerikilnya, jangankan di dunia, di daerah tertentu saja, di Berau ini saja tidak kehitungan. Nah kata Nabi, lebih banyak dari kerikil yang ada di dunia. Banyaknya itu malaikat turun semuanya, kata Nabi SAW. Maka saking banyaknya itu malaikat, ya namun kita kan tidak bisa melihat Pak, ya kan? Saking banyaknya itu malaikat, sempit bumi Allah Subhanahu wa taala ini oleh malaikat. Maka disebutlah malam penyempitan. Disempitkan oleh malaikat-malaikat Allah. Dan tentunya malaikat itu turun membawa rahmat. Tidak sebagaimana syayatin yang turun membawa petaka. Kalau malaikat turun membawa azab. Makanya kata Nabi, kalau di subuh hari, di pagi hari kalian dengar ayam berkokok, maka minta rahmat. Kenapa? Dia sedang melihat malaikat. Tapi kalau keledai atau anjing yang sedang menggonggong, ya dia menggonggong, minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia sedang melihat syaitan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Quran. Kemudian apa? Hudal linnas. Quran itu menjadi hidayah, petunjuk bagi manusia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Quran menjadi petunjuk hidayah bagi kita.
Dan tidak cukup sekadar itu, Allah katakan juga wa bayyinatim minal huda wal furqan. Quran itu juga menjadi penjelas dari petunjuk tersebut dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, hidayah itu terbagi dua. Ada hidayatun dalalatun wal irsyad, dan ada hidayatut taufiq wal ilham. Hidayah jenis yang pertama, hidayatun dalalatun wal irsyad. Hidayah memberi petunjuk, memberi arahan, memberi bimbingan. Ini semua orang bisa memberi hidayah. Yang paling utamanya para nabi dan para rasul. Ya kan? Memberi hidayah maksudnya memberi jalan, menunjuki orang, membimbing orang supaya baik. Itu namanya hidayatul irsyad. Semua orang bisa melakukannya asal dia punya kalimat-kalimat yang bijaksana. Menasehati orang itu memberi hidayah sama orang. Mengingatkan orang, tidak harus dia ustadz. Mengingatkan orang itu tidak harus dia menjadi ustadz dulu. Iya. Kata Nabi apa? Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kita bisa menasehati orang, kemudian orang itu menjadi baik, luar biasa pahalanya. Khairun min humrin na'am, lebih baik daripada onta merah, kata Nabi SAW. Nah, ini hidayah. Tetapi apakah nanti dia menjadi orang yang baik ataukah tidak, itu kita serahkan kepada Allah. Nah, itulah namanya hidayatut taufiq. Yang memberi taufik cuman Allah. Ya kan? Kita ini hanya bisa membimbing orang. Apakah ketika kita membimbing orang, orangnya langsung baik? Belum tentu. Ada yang mau baik, ada yang mau tetap dalam kejelekannya, ya kan? Ketika dinasehati orang, apakah semuanya mau dengar? Ada yang mau dengar, ada yang tidak mau dengar. Nah, itu bukan urusan kita. Manusia itu berusaha saja menasehati orang. Iya, menasehati keluarganya, menasehati tetangganya, menasehati orang yang terdekat. Tapi taufik tetap di tangan Allah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, sampai Nabi saja tidak punya hidayah seperti ini. Yang punya cuman Allah. Makanya Allah katakan kepada Nabi SAW, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang ia kehendaki. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini jamaah sekalian. Makanya kewajiban kita itu hanya menyampaikan. Memaksa tidak boleh. Memaksa tidak boleh. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Karena apa? Karena sudah jelas, sudah terang. Iya. Nah, orang yang tidak mau mengikuti agama ini memang orang yang mengikuti hawa nafsunya. Iya. Kalau keterangan itu sudah jelas, sudah terang. Makanya Allah katakan hudal linnas wa bayyinatin minal huda, sebagai penjelas dari petunjuk, wal furqan. Nah, Quran juga sebagai furqan. Furqan itu dalam bahasa Arab dari kata farak. Farak itu yang membedakan, yang memisahkan, yang melepaskan. Itu namanya furqan. Kenapa Quran dikatakan furqan? Karena dia yang memisahkan, melepaskan, mencerai-beraikan antara yang hak dan yang batil. Tidak mungkin bisa bergabung. Antara tauhid dengan syirik, antara iman dengan kufur. Orang yang beriman, orang yang Islam dengan orang yang kafir, orang yang musyrik. Harus beda. Nah, tidak mungkin sama dan tidak bisa disamakan. Ya kan? Antara orang yang baik, ashabul jannah, penduduk surga, dengan ashabun nar, tidak mungkin bisa disamakan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, maka berpuasalah. Ini menjadi dalil ya bahwasanya puasa itu penentuannya dengan ru'yat hilal. Karena Allah mengatakan faman syahida, siapa yang menyaksikan bulan, menunjukkan bahwa masuknya Ramadan dengan ru'yat, melihat hilal. Hilal itu bulan sabit. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, falyasumhu, maka berpuasalah. Makanya dalam hadis mutawatir Nabi juga mengatakan sumu li ru'yati, puasalah karena melihat hilal, wa aftiru li ru'yati, dan berbukalah karena melihat hilal. Maksudnya keluar ini Ramadan
bukan lagi hari berpuasa, hari berbuka, hari raya hari raya Idul Fitri 1 Syawal, itu dengan melihat hilal juga. Hilal apa yang dilihat? Hilal Syawal. Naam, hilal Syawal. Kata Nabi SAW, fa in gumma alaikum, kalau mendung, maka kata Nabi, fa akmilu iddata sya'bana salasin, sempurnakan, genapkan bulan Sya'ban menjadi 30. Melihat hilal nanti pas hilal Syawal, kita lihat di 29 Ramadan, Pak. Tanggal 29 Ramadan, lihat hilal. Kalau nampak, berarti besok sudah 1 Syawal, bukan lagi hari berpuasa, bukan lagi Ramadan. Tapi kalau tidak nampak, maka disempurnakan, digenapkan bulan Ramadan itu menjadi 30 hari. Esoknya otomatis sudah, lusanya otomatis sudah masuk 1 Syawal. Naam, faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Siapa yang sakit atau sedang dalam safar perjalanan jauh, maka boleh berbuka, dia ganti di hari-hari yang lain. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat ayat ini, faman syahida wa man kana maridan aw ala safar, ya, fa iddatun min ayamin ukhra. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan di ayat sebelumnya, di ayat 184. Kan ini terulang saja ini. Di ayat 184 juga Allah katakan, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra. Di ayat 185 Allah ulangi lagi. Loh, kenapa diulangi? Padahal maknanya sama aja itu. Kata para ulama, diulangi supaya jangan sampai disalahpahami, ya, bahwasanya ayat ini terhapus hukumnya. Kan sebelumnya pernah kita jelaskan bahwa ayat 184 terkait dengan wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, sebagian ulama berpendapat ini ayat mansukh, terhapus hukumnya. Karena di awal-awal Islam, puasa itu kan sifatnya pilihan. Kewajiban yang sifatnya pilihan. Yang mau puasa silahkan, yang tidak mau boleh juga, tapi harus bayar fidyah. Nah, ini sudah dihapus hukumnya dengan turun firman Allah Subhanahu wa taala, faman syahida minkum syahra falyasum. Ini mutlak harus puasa. Yang mampu tentunya. Tapi yang tidak mampu, baru diitlakkan tadi itu. Silahkan, kalau yang tidak mampu, terutama bagi yang sakit dan safar perjalanan jauh, boleh dia untuk berbuka. Jangan sampai ini ayat disangka terhapus juga. Makanya Allah ulangi, ini tidak terhapus, ini tetap, ini masih hukum ini. Barang siapa yang sakit dan sedang dalam safar perjalanan jauh, boleh berbuka, tapi ingat, harus diqadha, harus diganti di hari-hari yang lain. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan, yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan. Jadi puasa ini, syariat Islam ini sama sekali bukan menyulitkan kita, justru memberikan kemudahan bagi kita. Allah ingatkan supaya orang jangan sampai berpikir, loh, kenapa sih kita harus puasa, menahan lapar dan haus, kan orang bisa sakit. Ya, orang bisa sakit kalau begini. Allah ingatkan, enggak. Itu bukan menyulitkan kalian. Iya, yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan, wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menginginkan untuk menyulitkan kalian. Ulama mengatakan ayat ini menjadi dalil bahwasanya agama itu mudah. Agama itu pertengahan. Agama itu menentang sikap ekstrim, berlebih-lebihan, menyulitkan diri. Itu bukan dari agama Islam. Makanya Allah katakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah jadikan kalian umat pertengahan, antara yang menyepelekan, bermudah-mudahan, antara yang gulu, ekstrim, terlalu berlebihan. Jangan. Agama itu pertengahan. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Ketika datang beberapa orang sahabat ke rumah Nabi, kemudian tanya bagaimana ibadahnya Nabi, maka mereka menganggap bahwa masih sedikit ibadahnya Nabi ini, tapi mereka paham, wajar, Nabi itu sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Kita belum dapat jaminan, harus lebih hebat dari Nabi, katanya. Kalau begitu saya tidak mau nikah, karena kalau nikah nanti sibuk, saya mau fokus ibadah saja. Yang kedua mengatakan, kalau begitu saya mau puasa tiap hari, tidak mau berbuka.
Yang ketiga lagi mengatakan, kalau begitu saya mau sholat semalam suntuk, tidak mau tidur. Dengar begini, ini ekstrim ini. Naam, agama tidak seperti itu. Kata Nabi, saya Nabi dan Rasul Allah, orang yang paling bertakwa. Ingat itu. Tidak ada yang bisa mengalahkan ketakwaan Nabi SAW. Tapi saya, kata Nabi, sholat, saya juga tidur. Saya, kata Nabi, puasa, ada kalanya juga saya berbuka tidak puasa. Saya, kata Nabi, menikahi wanita. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari umatku. Ya, menunjukkan bahwa agama itu bukan ekstrim. Ya, semangat boleh, tapi harus sesuai dengan tuntunan agama. Islam menentang sikap ekstrim, radikalisme. Tidak ada dalam Islam itu. Iya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian Allah tutup dengan mengatakan, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan agar kalian bertakbir kepada Allah. Selesai Ramadan, kita dianjurkan untuk bertakbir. Ya kan? Di hari raya Idul Fitri, kita dianjurkan untuk bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wallahu akbar. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata. Dialah Allah yang maha besar. Allahu akbar walillahil hamd. Allah yang maha besar dan baginya segala pujian. Takbir para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sebagai apa? Bentuk penyempurnaan terhadap amalan, pembesaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dimulai pada tanggal 1 Syawal. Masuk 1 Syawal, sebagian ulama mengatakan di malam 1 Syawalnya sudah mulai takbir. Sebagian lain mengatakan pada saat kita keluar ke lapangan menuju tempat sholat Idul Fitri, maka disitulah kita bertakbir. Sampai kapan takbirnya? Sampai imam mengimami sholat Idul Fitri, berkhutbah, maka selesai takbir. Beda kalau takbir hari raya Idul Adha, lebih panjang takbirnya. Kalau Idul Fitri, nah di hari raya itu saja. Sampai imam selesai, tidak lagi takbir. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Walitukabbirullah, agar kalian bertakbir membesarkan Allah. Ala ma hadakum, atas apa yang Allah berikan hidayah kepada kalian. Dan ingat, wala'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur kepada Allah. Bersyukur ketika Allah berikan kepada kita kemampuan menyelesaikan puasa Ramadan, alhamdulillah. Ketika Allah berikan kepada kita kemampuan, kekuatan untuk bisa qiyam Ramadan, salat tarawih sebulan penuh, walhamdulillah. Walaupun mungkin dengan berbagai macam kekurangan, tapi kita masih bisa melanjutkannya sampai akhir Ramadan. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Itu semua bukan karena usaha kita, Pak. Bukan karena kekuatan kita. Semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Allah yang memudahkan langkah kita menuju masjid, Allah yang memudahkan diri kita untuk berpuasa, Allah yang menggerakkan hati kita untuk melakukan qiyam Ramadan, salat tahajud, salat qiyamul lail. Semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah, kita tidak mampu beribadah kepadanya. Maka syukuri nikmat itu. Wala'allakum tashkurun, supaya kalian mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini ayat yang terakhir yang kita bisa baca ya pada kesempatan terkait dengan pembahasan ayat-ayat puasa. Semoga bermanfaat tentu saja, dan kita masih mengingat bahwasanya hari-hari ini adalah hari-hari yang utama. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya, karena Ramadan sudah mendekati ya akhir, dan di akhir inilah Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana kesungguhan kita menutup Ramadan dengan husnul khatimah, dengan penutupan yang terbaik. Sebagaimana yang diperumpamakan oleh para ulama kita rahimahumullahu taala, innal khayla idza syarafat nihayatal midmar badalat kusara juhdiha litafuza bisibaq. Sesungguhnya kuda pacu manakala mendekati garis finish, maka dia akan semakin kencang larinya. Dia akan semakin mengerahkan kekuatannya untuk menjadi yang pertama di garis finish. Kemudian dikatakan fala takunil khailu aftana minka. Maka jangan sampai kuda pacu lebih cerdas daripada diri kita.
Ya, kuda pacu saja hewan paham kalau sudah mendekati garis finish semakin kencang. Maka kita semakin mendekati finish Ramadan harusnya semakin bersungguh-sungguh pula mengakhiri Ramadan ini. Fa innamal a'malu bil khawatim, amalan ditentukan dengan penutupnya. Fa innaka idza lam tuhsinil istiqbal fala'allaka tuhsinul wada. Maka kalau misalnya seandainya kita masih kurang dalam menyambut bulan Ramadan, maka jangan sampai kita mengecewakan tatkala kita berpisah dengan Ramadan ini. Belum tentu Ramadan tahun depan kita dapat. Nah, boleh jadi ini Ramadan kita yang terakhir. Maka manfaatkan hari-hari yang seperti ini dengan kesungguhan, selesaikan apa yang perlu kita selesaikan. Naam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik dan mengampuni segala kesalahan dosa-dosa kita, melimpahkan rahmat kita dan membebaskan kita seluruhnya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Demikian pada hadirin yang dirahmati oleh Allah, dan ini pertemuan terakhir kita. Semoga bermanfaat dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.